Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran fikih di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Sekaligus kita membaca sedikit tentang syarahnya, yaitu kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita di malam hari ini yaitu masih di dalam tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Di minggu yang lalu syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu sudah balik. Yang ketiga yaitu berakal. Dan sekarang kita lanjutkan. Wassalawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa'u wassunanut tabi'atu lil fara'idi sab'ata asyara rak'atan rak'atal fajri wa arba'un qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani ba'dal maghrib wa salatun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna wa salatu nawafil muakkadatun salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Pembahasan kita di malam hari ini yaitu insyaallah kita akan membahas tentang pembagian sholat sunnah, ya. Ingat, sholat itu terbagi menjadi dua. Ada sholat yang fardu dan ada sholat yang sunnah. Yang fardu sehari semalam sebanyak 5 waktu. Nah, yang sunnah ini ada yang namanya sunnah muakkadah, ada yang namanya sunnah gairu muakkadah, dan ada juga yang namanya sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi di waktu sholat fardu, yang kita kenal sebagai sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pembagian sholat sunnah. Ini sudah kita tulis, sekarang kita hapus dulu ya. Kita hapus sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa'u. Di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, pembagian salat sunnah yang pertama yaitu salat yang disunnahkan. Nah, yang pertama yaitu sholat sunnah di hari raya Idul Fitri. Ya. Yang kedua, sholat sunnah di hari raya Idul Adha. Yang ketiga, sholat sunnah apa? Kusufus syamsi, ya.
Yang keempat, sholat sunnah kusuful qamar. Yang keempat, sholat sunnah apa? Istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu wa fi ba'din nuskhi al masnunatu. Adapun beberapa salat yang disunahkan khamsun, yaitu ada lima macam. Yang pertama al-idani ay salatu idil fitri wa idil adha. Yang pertama yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Kapan kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri? Yaitu setiap tanggal 1 Syawal. Bagaimana kaifiyah dan tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri? Kaifiyah dan tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di hari raya Idul Fitri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di waktu pagi hari. Nah, yang kedua, dilaksanakan dengan jumlah sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama, ya. Rakaat pertama berapa kali takbir? Rakaat pertama yaitu sebanyak 7 kali takbir dengan niat usolli sunnatan li'idil fitri rakaatani makmuman. Kalau kita menjadi makmun. Kalau kita menjadi imaman. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sajaku aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, takbir yang pertama nih ya, baik sholat sunnah Idul Fitri maupun sholat sunnah Idul Adha, takbir yang pertama ini tidak dihitung. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Ingat, takbir yang pertama di rakaat yang pertama sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Berarti kita hitung. Yang pertama usolli sunnatan li'idil fitri atau li'idil adha rakaatani makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saja aku niat salat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha jadi imam ataupun menjadi makmum 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuh. Ya, takbir yang pertama ini takbiratul ihram, tidak dihitung. Kita baca Allahu Akbar kabiro terus dan seterusnya. Wa ma ana minal musyrikin inna sholati dan seterusnya wa ana minal muslimin. Nah, baru kita takbir, kita hitung sampai sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ingetin, hitungin dalam hati. Takbir lagi. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar sampai 7 kali. Sudah selesai 7 kali, langsung imam membaca surah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, itu takbir yang pertama. Selain daripada takbiratul ihram ketika sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir yang pertama sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Nah, kemudian di rakaat yang kedua berapa kali? Sebanyak 5 kali. Selain takbir qiyam. Artinya takbir qiyam kita kan bangun tuh. Ya, bangun dari sujud. Dari sujud bangun, Allahu Akbar. Itu nggak dihitung. Ya. Nah, Allahu Akbar. Baru masuk hitungan takbir, angkat tangan.
Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Takbir lagi. Tadi 1 kali. Takbir lagi. Allahu Akbar. 2 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan seterusnya sampai 5 kali takbir. Itu tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Ingat, takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Terus takbir di rakaat yang kedua yaitu sebanyak 5 kali takbir siwa takbiratul qiyam, selain daripada takbir ketika kita bangun. Nah, sesudah kita takbir, baru di situ kita harus mendengarkan yang namanya khutbah. Khutbah di hari raya Idul Fitri maupun di hari raya Idul Adha. Ketika kita selesai sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha 2 rakaat, tetapi sesudah kita selesai sholat sunnah kita pulang, kita tidak mendengarkan khutbah, maka ketika itu juga sama saja sholat kita tidak mendapatkan pahala. Tuh, ingat tuh ya. Jadi ketika kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha, selesai sholat kita harus mendengarkan khutbah. Jangan langsung pulang. Kapan pulangnya? Nanti setelah selesai kita mendengarkan khutbah, baru kita pulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Kalau Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 10 di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Ingat ya, kalau Idul Fitri di tanggal 1 di bulan Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Ada waktunya ya. Nah, kemudian yang ketiga, khusuful syamsi. Yang keempat, khusuful qamar. Nah, khusuful syamsi dan khusuful qamar ini artinya adalah sholat sunnah yang kita kerjakan ketika terjadinya gerhana matahari ini. Khusuful syamsi. Kalau khusuful qamar, sholat sunnah yang kita kerjakan ketika sedang terjadinya gerhana bulan. Jadi ini ya, diajarkan oleh Rasulullah. Ketika sedang terjadi gerhana matahari, ketika sedang terjadi gerhana bulan, umat Islam diajarkan oleh Rasulullah, disunnahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat gerhana. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana? Perhatikan sini ya. Tata cara melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari maupun bulan yaitu sebanyak 2 rakaat. Dari 2 rakaat tersebut, setiap 1 rakaat itu 2 kali ruku. Perhatikan, 1 rakaat 2 kali ruku. Perhatikan tata caranya. Usolli sunnatan likusufis syamsi, usolli sunnatan likusufil qamar, rakaatani makmuman kalau kita jadi makmum, atau imaman kalau kita jadi imam, lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, setiap sholat sunnah gerhana bulan, setiap sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Angkat tangan, Allahu Akbar. Takbir seperti biasa. Baca surah Al-Fatihah seperti biasa. Dan imam disunahkan untuk membaca ayat yang panjang-panjang, surah yang panjang-panjang, bukan surah yang pendek-pendek. Tuh, kayak waktu kemarin, waktu gerhana di siang hari kita sholat tuh, ya. Kita sholat di situ saya baca surah yang panjang-panjang. Memang diajarkannya seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya nggak bisa baca surah yang panjang-panjang karena saya tidak hafal. Ya udah, baca surah yang pendek juga tidak menjadi
Masalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kepada kita akan kemudahan, ya, bukan kesulitan. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa waktu sholat gerhana baca surah yang panjang-panjang setelah Al-Fatihah, cukup surah yang kita bisa. Al-Fatihah sudah selesai, misalkan qul huwallahu ahad dan seterusnya, Allahu akbar. Nih, ya. Ruku yang lama juga. Nah, habis ruku bukan iktidal, ini ruku yang pertama nih. Habis ruku yang pertama bangun lagi. Allahu akbar, baca surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca surah lagi. Misalkan tadi qul huwallah, sekarang taruhlah yang kita bisa An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya sampai akhir baru kita ruku lagi. Tuh. Berarti ya, satu rakaat itu 2 kali ruku dan 2 kali baca surah Al-Fatihah dan 2 kali baca surah setelah surah Al-Fatihah. Nah, setelah ruku yang kedua, barulah kita iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Setelah iktidal, lanjut kita sujud. Singkat, sujud seperti biasa. Kemudian duduk di antara 2 sujud lagi, bangun lagi. Allahu akbar. Sama, ya. Baca Al-Fatihah, udah selesai baca surah. Kita bisanya misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya sampai habis baru kita ruku. Allahu akbar. Nah, ruku yang pertama dalam rakaat yang kedua. Setelah kita ruku, kita bangun lagi. Bukan iktidal tapi Allahu akbar. Kita ulangi lagi membaca Al-Fatihah yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca surah yang panjang-panjang saya kagak bisa, dan yang singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab dan seterusnya, barulah di situ kita ruku lagi. Ruku, ya, barulah kita iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, iktidal dan seterusnya sampai kita salam. Dan setelah melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan maupun gerhana matahari, di sini juga diajarkan untuk khutbah. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah setelah melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, itu fakhotoban nas, berkhutbah artinya membaca khutbah 2 kali khutbah seperti itu. Tata cara apa? Salat sunnah gerhana. Kemudian yang ketiga yaitu yang kelima yaitu salat sunnah istisqa. Apa itu istisqa? Istisqa artinya sholat sunnah untuk minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah terjadi beberapa musim kemarau. Kemarau panjang. Di sana sini pada kekeringan. Kita susah di dalam keairan. Air pokoknya udah kering. Pokoknya susah masalah air ini. Kita ingat, kita punya Allah. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang memberikan segalanya. Kita ingat ajaran Rasulullah. Salat apa? Salat sunnah istisqa. Banyak bimbingan dari Rasulullah. Bagaimana tata cara salat sunnah istisqa. Nanti ada pembahasannya di dalam kitab berikutnya. Secara singkat saya kasih bayangan. Tata cara salat sunnah istisqa, sekampung itu harus berpuasa. Semuanya berpuasa, ya. Berpuasa berapa harinya nanti insya Allah kita bahas di pembahasan yang berikutnya. Semua kampung itu berpuasa. Setelah berpuasa, nanti pas udah selesai berpuasa itu beberapa hari, misalkan taruhlah 3 hari berpuasa semuanya.
itu semua penduduk kampung tersebut harus keluar membawa hewan-hewan ternaknya semuanya. Yang punya kambing bawa, yang punya punya ayam bawa. Pokoknya hewan ternak bawa semua ke satu lapangan yang luas. Nih, kayak kita punya lapangan ya, yang belum dibangun rumah nih ya. Kita kumpul semuanya, hewan ternak bawa, dan nggak boleh pakai baju yang rapi. Nggak boleh. Wah, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi nggak boleh. Disunahkan untuk pakai baju yang rombeng, pakai baju yang compang-camping. Itu ya, nanti insya Allah pembahasan tentang sholat sunnah istisqa di dalam pembahasan yang akan datang. Nah, inilah as-shalawatul masnunatu, sholat yang disunahkan. Yang pertama apa? Sholat Idul Fitri. Yang kedua sholat Idul Adha. Yang ketiga sholat gerhana matahari. Yang keempat sholat gerhana dan yang kelima sholat sunnah istisqa. Nanti ada lagi sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat sunnah yang lain kayak sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubah, dan sholat sunnah yang lain. Apa ketika kita masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid dan lain sebagainya. Masih banyak, cuma karena kita mempelajari kitab Al-Ghayah wa Taqrib, kita tidak keluar dari pembahasan apa yang ada di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Kita ikutin saja ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang 17 rakaat sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi di dalam sholat fardu, sholat qobliyah, ba'diyah, dan 3 sholat muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ilahuna wallahu a'lam bishawab.